Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwah sekalian, dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Arab ya dengan metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ke-6 ya, ini masih berkaitan dengan ilmu tasrif ya, yaitu judulnya skema keseluruhan bab tasrif ya, dan sulasi mujarad 6 bab. Jadi dalam materi ini kita berusaha untuk memahami secara global ya terlebih dahulu. Ya, jadi setelah kita mengetahui tasrif usul dan tasrif far'i, selanjutnya kita mesti mengetahui keseluruhan bab tasrif agar tergambar penelusuran seluruh kata mustaq ya di dalam ilmu tasrif. Ya, jadi dengan mengetahui gambaran umum ya skema keseluruhan bab tasrif ini, kita menjadi memahami ya gambaran utuhnya ya dari ilmu tasrif itu ya, sehingga ketika kita menelusuri suatu kata mustaq ya, petanya sudah ada ya, sudah tergambar gitu ya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penelusuran. Ya, jadi kalau saya buat skema ini, tasrif itu ada yang usul dan ada yang far'i ya, yang sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, tasrif usul ini adalah pecahan dasar ya, yang ada 12 ya, 6 isim, 6 fiil. Nah, sedangkan far'i adalah cabangnya. Jadi dari 12 tasrif usul ini masing-masingnya berpecah ya, bercabang dengan pecahan baik dengan domir yang berbeda-beda ya, ataupun dari segi bilangannya mufrad, mutsanna, jama' ya, ataupun dari segi mudzakkar muannasnya. Nah, di dalam ilmu tasrif ya bisa kita simpulkan ya, secara keseluruhan bab tasrif itu ada 22 bab. Ya, jadi tasrif usul dan far'i yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah baru bab 1 ya, baru 1 bab. Ya. Nah, 22 bab ini terbagi kepada empat bagian. Ya, yaitu yang pertama sulasi mujarad. Sulasi itu kan adalah yang huruf aslinya ada 3 ya, yaitu wazannya atau falaknya fa'ala. Misalnya nasoro ya. Ya, jadi fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya, tinggal kita samakan, misalnya nasoro ya, na dengan fa, so dengan ain, ro dengan lam. Nah, ini disebutnya sulasi. Ya, mujarad itu artinya tanpa ada tambahan huruf. Ya, jadi di dalam babnya itu tidak ada tambahan huruf lain, hanya fa'ala saja. Ya. Khususnya memang di kata pertama ya, yaitu dalam fi'il madhi maklumnya. Adapun nanti di fi'il mudhari maklum ya, tentu ada tambahan ya sebagai tanda mudhari. Nah, sulasi mujarad ini ada 6 bab. Ya, perbedaannya itu adalah pada harokat ya yang berubah. Ya. Khususnya kita ketahui terlebih dahulu dari fi'il madhi ya, dan fi'il mudhari, fi'il madhi maklum dan fi'il mudhari maklumnya.
Ya, jadi yang 6 bab itu bab pertama, nah itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, dalam tasrif usul dan fari yang sebelumnya kita baru mempelajari bab 1 dari 6 bab ini, yaitu fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu nanti akan lebih rincinya di pembahasan selanjutnya ya. Di materi ini kita akan menguasai 6 bab ini. Bab 2-nya misalnya fa'ala yaf'ulu ya. Jadi ada perubahan di fi'il mudhari'nya, di ain fi'ilnya jadi dhamma. Lalu yang bab 3-nya fa'ala yaf'alu ya. Fathah di fi'il mudhari'nya, di huruf ainnya. Kemudian bab 4-nya fa'ila yaf'alu. Ya, jadi di fi'il madinya justru pakai kasroh ainnya itu. Fa'ila yaf'alu. Bab 6-nya fa'ila yaf'ilu. Ya, bab 5-nya, bab 6-nya fa'ula yaf'ulu. Jadi perubahannya itu adalah pada harokat, khususnya di ain fi'il yang terjadi perubahannya itu. Nah, kemudian sulasi mazid bi ini adalah huruf aslinya 3, cuman ada tambahan huruf lain. Tambahannya bervariasi ya, ada yang tambahan 1 huruf. Ini kan semuanya ada 12 bab ya. Ya, misalnya bab 1-nya af'ala, berarti ada tambahan hamzah di awal ya, af'ala. Lalu bab 2 fa'ala ya, ada tambahan tasdid ya, ain ya, pada ainnya. Ada kemudian fa'ala tambahan alif. Paling banyak itu 3 ya, istaf'ala misalnya tambahannya alif, sin dan ta ya, istaf'ala. Ini semuanya nanti ada 12 bab. Kemudian rubai mujarrad. Nah, rubai ini adalah yang huruf aslinya ada 4. Yaitu wazannya fa'lala. Ya. Nah, jadi di sini ada 2 lam. Jadi lam fi'il 2 lam ini, lam pertama lam fi'il pertama dan la yang kedua lam fi'il kedua. Ya, misalnya mauzun ya atau amsilahnya basmalah ya, kita tinggal samakan. Ba-nya di fa fi'il, sinnya ain fi'il, mimnya lam fi'il pertama, lamnya lam fi'il kedua, basmalah misalnya. Ya, jadi rubai mujarrad ya, tidak ada tambahan huruf yang lain ya. Dia hanya ada 1 bab saja, fa'lala saja. Basmalah ya. Ya, kemudian yang keempat rubai mazid bih. Nah, ada huruf aslinya 4 huruf, cuman ada tambahan huruf lain. Ya, itu nanti dia ada 3 bab jumlahnya ya, ada 3 bab. Sehingga kalau dijumlah seluruhnya adalah berjumlah 22 bab. Jadi secara ringkasnya seperti itu ya, untuk 22 bab ini. Nah, tetapi nanti ada wazan lain ya yang tidak masuk ke dalam pembahasan tasrif di 22 bab ini. Yang kita pelajari ya, yang dua tasrif usul yang ada 12 itu ya. Dan juga far'inya. Nah, nanti ada wazan lain yang tidak masuk, yang tidak ada di sini. Ya. Maka saya masukkan pembahasannya ke dalam wazan tambahan. Ya. Nanti misalnya masdar itu ada macam-macamnya lagi ya. Bentuk-bentuk lain dari sim maf'ul misalnya. Ya, ada yang disebut sifat musyabahah, sigot mubalaghah dan sebagainya. Itu dimasukkan ke dalam pembahasan wazan tambahan. Iya. Nah, jadi nanti 22 bab ini itu ada tasrif usul dan far'inya. Nah, kalau tasrif fari sebetulnya perubahannya sama ya dengan yang sudah kita pelajari. Hanya bedanya di tasrif usulnya. Ya, gitu. Misalnya kalau yang sebelumnya fa'ala yaf'ilu ya, tasrif far'i fi'il madhi maklumnya misalnya fa'ala fa'alu fa'alat kan begitu.
Nah, nanti di dalam sulasi mujarrad misalnya bab yang lainnya menggunakan kasroh fa'ila ya. Nanti tasrif harinya sama. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, hanya diganti ainnya saja ya dengan harokat kasroh. Ya, pecahan tasrif harinya sama. Begitu juga yang ada tambahan huruf, misalnya af'ala jadi af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'ala, begitu. Ya, jadi tasrif par ini sekali kita pelajari sebenarnya dia bisa diterapkan kepada semua babnya. Nah, kemudian dalam ilmu tasrif juga kita harus mengetahui ya bab-bab ini ya nanti akan dibedakan dari segi bina ya. Jadi bina itu adalah maknanya pembentukan ya, jamaknya abniyah. Nanti kita bisa dibaca keterangan yang saya tulis juga ya. Jadi pembentukan kata ya dilihat dari apakah ada huruf ilat atau tidak. Huruf ilat ini adalah alif, waw, dan iya ya. Atau bisa sambil saya bacakan ya keterangan yang ada di sini untuk lebih memperjelas ya. Sebenarnya apa yang tadi saya jelaskan juga tertulis di sini ya. Nah, kenapa huruf-huruf ilat ini dibedakan ya? Karena akan sangat berpengaruh pada bentuk-bentuk kata dan perubahannya. Jadi nanti ada sedikit perbedaan ya dalam perubahannya. Karena huruf-huruf ilat ini dia pada kondisi tertentu kadang dihilangkan huruf ilat ini atau kadang dirubah antara satu sama lain dari 3 huruf ini atau harokatnya berubah gitu ya, sehingga ada perbedaan dari wazan yang biasa gitu, sehingga dia dibedakan ya. Sehingga ia menjadi ilmu tersendiri di dalam ilmu tasrif yang disebut dengan ilmu i'lal. Jadi cara memahami huruf-huruf ilat ini pembahasan tersendiri ilmu i'lal ya. Tapi dalam buku ini tidak akan dibahas tentang ilmu ilat secara lengkap, tapi akan dibahas kunci-kunci untuk memahaminya. Ya. Nah, bina ya atau pembentukan kata ini ya dilihat dari ada tidaknya huruf ilat itu terbagi ya kepada yang saya cantumkan di sini ya. Ada 7 ya di sini. Yang pertama adalah sahih. Atau sebelum ke sini kita sedikit bahas dulu tentang huruf ilat. Ya, huruf ilat itu ada 3 huruf yaitu alif, waw, ya. Ilat secara bahasa maknanya adalah sebab ya atau penyakit. Dinamakan huruf ilat karena 3 huruf ini menjadi sebab dipanjangkannya huruf yang lain. Dalam ilmu tajwid disebut huruf mad ya. Karena ini huruf mad ya, huruf tanda panjang alif, waw, ya ini. Maka disebut ilat. Juga karena sering dibuang dari suatu kata lantaran tidak diperlukan sebagaimana dibuangnya penyakit. Jadi ilah itu maknanya penyakit. Ya, huruf ini disebut ilah karena seperti halnya penyakit dia sering dibuang gitu ya. Ketika tidak dibutuhkan lagi. Nah, yang pertama sahih. Sahih itu yaitu fiil yang pada huruf aslinya ya baik 3 atau 4 tidak terdapat huruf ilat. Ya, jadi sahih di sini sehat ya, tidak ada huruf ilatnya, tidak ada huruf alif, waw, ya dalam sahih itu. Ya. Nah, fiil sahih ini dibagi berdasarkan ada tidaknya huruf hamzah. Ya, ya jadi yang tidak ada huruf hamzah disebut salim, selamat dari hamzah. Sedangkan yang ada huruf hamzah disebut mahmuz. Ya.
Nah, yang mahmuz yang ada hamzahnya ini posisinya berbeda-beda ya. Ada yang hamzahnya itu di fa fiil di awal, contoh akhadha. Ya, huruf A ini hamzah ya di awal. Jadi disebutnya mahmuzul fa ya. Huruf fa fiilnya berupa hamzah akhadha. Ada yang di tengah di ain fiilnya sa'ala. Ini a ya di ain fiil di tengah. Ya disebutnya mahmuzul ain ya. Ada yang di akhir di lam fiilnya qoro'a yang disebutnya mahmuzul lam. Kenapa yang ada huruf hamzah ini dibedakan ya? Karena memang dia bisa sedikit berbeda dalam bentuk tasrifnya ya. Karena nanti ada huruf hamzah itu kadang dihilangkan huruf hamzahnya itu ya. Nah sebenarnya mahmuz ya dan yang ada huruf hamzah dan tidak ini sebenarnya lebih umum ya. Jadi dia tidak hanya ada pada yang sahih saja. Ya, terkadang pada yang mudhoaf juga ada. Ya, pada mudhoaf juga ada dan pada yang ada huruf ilatnya juga kadang ada yang bersamaan dengan hamzah. Jadi sebetulnya ini bukan hanya pembagian dari sahih saja ya, tapi juga ada pada selain yang sahih. Ya. Nah, kemudian berikutnya mudhoaf ya. Contohnya farro ya, kita lihat sini ya, di buku penjelasannya. Mudhoaf ini bisa ditulis mudhoaf dengan alif ataupun mudhoaf dengan tasdid ya. Yaitu mudhoaf itu artinya ada dua huruf yang kembar secara beriringan pada ain fiil dalam fiil, misalnya faro ya, lalu diidghamkan, misalnya faro. Ya, faro ini ada tasdid ya di ro-nya, asalnya faroro. Jadi faro itu asalnya faroro. Yaitu makna mudhoaf untuk sulasi. Jadi untuk yang 3 huruf makna mudhoaf itu ain fiil dalam fiilnya sama huruf ro dua-duanya. Nah, karena dia sama, maka dia dileburkan dengan tasdid menjadi faro. Adapun untuk rubai yaitu fa fiil dan lam fiil pertama merupakan huruf yang sama. Serta ain fiil dan lam fiil kedua merupakan huruf yang sama. Seperti zalzala. Jadi kalau dalam rubai yang 4 huruf aslinya itu, mudhoafnya itu bukan beriringan hurufnya itu, huruf yang samanya, tetapi huruf yang samanya itu justru terseling gitu ya. Zalzala contohnya. Ini kan huruf yang samanya ada pada fa fiil dan lam fiil pertama, za-nya ini. Lalu yang kedua di ain fiil dan lam fiil kedua. Jadi ini yang disebut dengan mudhoaf dalam rubai, zalzala contohnya. Begitu. Jadi ada sedikit berbeda antara sulasi dan rubai ya tentang mudhoaf ini. Asal makna mudhoaf adalah digandakan. Ya, jadi itu disebutnya mudhoaf ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang di bawah, misal ajwab, nakis, lapif, multawi ya. Ini semuanya yang terdapat huruf ilat, yang ada huruf ilatnya. Kalau yang sahih dan mudhoaf, atau kadang di mudhoaf juga ada yang huruf ilatnya juga bisa ada ya. Cuman mudhoaf ini khusus istilahnya untuk yang ada dua huruf yang sama tadi ya, yang dilebur gitu ya. Ya, kalau huruf ilat ini ditinjau dari posisinya. Sebenarnya perbedaan nama ini adalah ditinjau dari posisi huruf ilatnya ada di mana ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, misalnya misal ya, yang pertama itu misal ya. Nah, apa yang dimaksud dengan misal ya?
Misal itu adalah yaitu fiil yang terdapat huruf ilat di fa fiilnya. Contoh wasaba, asal makna misal adalah serupa. Ya, jadi contohnya wasaba. Ya, itu wasaba ini contohnya itu ada huruf wawu ya, ini di awal di fa, di huruf fa fiilnya. Wasaba. Nah, sehingga yang huruf ilatnya terdapat di fa fiilnya dia disebut misal. Sedangkan ajwab yaitu huruf ilatnya di tengah di ain fiil, itu alif misalnya qola. Ya. Qola asalnya ajwab itu makna asalnya adalah kosong di tengah secara makna bahasa. Kemudian yang berikutnya nakis ya. Nakis ini adalah yang terdapat huruf ilat di akhir di lam fiilnya Roma. Ya, dia berupa alif. Nah, yang namanya alif itu kan tidak berharokat, dia selalu sukun Roma gitu. Jadi dia tidak dibaca. Begitu juga tadi kola ya. Kemudian nakis itu secara bahasa kan maknanya kurang ya. Kemudian lapib itu yang terdapat huruf ilat di tengah dan di akhir. Jadi di ain fiil dan di lam fiilnya ada dua ya lapib ini. Ya, ada dua ya. Ya, asal mana lapib adalah yang dilipat. Ya, ada juga yang menamakannya dengan lapib makrun. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ketujuh multawi itu yang ada huruf ilat ya dua, tapi dia posisinya di awal dan di akhir, di fa fiil dan di lam fiilnya. Ya, multawi ya secara bahasa dia maknanya adalah yang melilit. Ya, ada juga yang menamakannya dengan lafif mafruk. Jadi ada juga yang menyebut multawi ini lafif juga. Cuma bedanya kalau ini lafif makrun ya dan ini lafif mafruk. Ya, makrun itu artinya beriringan ya, dia di tengah dan di akhir. Nah, kalau mafruk itu artinya terpisah ya waw dan alifnya di tengah dan di awal dan di akhir. Sedangkan tengah bukan berupa huruf ilat. Ya, jadi seperti ini skemanya ya pembagian tasrif ya ditinjau ini dari binanya ya dari bentuk katanya tidak dan juga ada hamzah ada mudhaf ya. Nah, nanti pembagian bab tasrif yang 22 ini juga dalam penasrifannya akan dibagi kepada ini ya. Nanti misalnya bab 1 ya, bab 1 sulasi mujarrad. Nah, itu bagaimana tasrifnya untuk bentuk sahih ya, untuk bentuk mahmuz yang ada hamzahnya, untuk bentuk mudhaf, untuk misal ajwab nakis lapib multawi ya. Jadi nanti ada semua penasrifannya dan akan ada sedikit perbedaan. Ya, jadi walaupun kita tidak menghafal, kita yang penting bisa mengetahui dulu secara keseluruhan, bisa dilihat ya. Yang penting kita bisa menentukan suatu kata walaupun tidak hafal, kita lihat saja pola-polanya ya, dia masuk ke mana sehingga kita bisa paham pembentukan suatu kata ya. Nah, baik ikhwah sekalian, nah sekarang kita masuk ya untuk menguasai yang bagian pertama dulu ya. Sulasi mujarrad 6 bab. Ini kita akan kuasai dalam pembahasan sekarang. Ya, sulasi mujarrad tasrif sulasi mujarrad 6 bab. Ya, sekarang kita memasuki pembahasan pertama yaitu tasrif sulasi mujarrad 6 bab yang sudah kita bahas dalam pembahasan tasrif usul dan pari sebelumnya, merupakan bab pertama dari tasrif ini.
Nah, jadi bab pertama ini sebetulnya sudah kita pelajari ya di dalam tasrif usul dan tasrif fari. Nah, di dalam tabel ini saya tidak menuliskan tasrif farinya, hanya tasrif usulnya saja. Untuk tasrif farinya disamakan saja dengan yang sebelumnya. Ya, nah di bab 1 saya lebih banyak lagi menyebutkan amsilah ya, contoh-contoh. Jadi artinya masing-masing kata ya itu memiliki babnya tersendiri ya. Jadi ketika kita menentukan suatu kata ya, apakah dia termasuk bab yang mana ya, kita harus tahu bahwa ini ada di bab mana, tidak bisa dengan sembarang bab ya. Nah, di bab 1 ini ya bisa saya baca lagi ya untuk tasrif usulnya. Nah, babnya itu hanya diambil dari dua kata awalnya saja, fi'il madhi ma'lum, fi'il mudhari ma'lum, fa'ala yaf'ilu. Sehingga ini untuk menyebut bab fa'ala yaf'ilu ya. Gitu. Karena kalau dari segi nomor kan ada perbedaan ya dengan buku yang lain ya. Kalau di sini saya mengacu kepada tasrif Hasan yang bab satunya itu fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu ya. Nah, yang ada di dalam bab 1 ini yaitu doroba ya. Nah, ini untuk terjemahnya bisa ditulis, saya sebutkan saja ya. Doroba yang memukul, kasaro memecahkan, kotofa memetik, hamala membawa, ya jalasa duduk, gofaro mengampuni, nazala turun, roja'a pulang, arofa mengetahui, kobado menangkap, ya gosala mencuci, hadafa menghilangkan, adalah adil, azama bertekad, ya sobaro sabar, halaka binasa. Nah, nanti untuk masdarnya itu bisa dicari di kamus ya. Masing-masing kata dalam sulasi mujarrad ini yang 6 bab ini masdarnya berbeda-beda ya, tidak disamakan dengan fa'lan tapi dia beda-beda ya. Saya sebutkan secara cepat, misalnya doroba dorban, kasaro kasron, kotofa kotfan, hamala hamlan, jalasa julusan, gofaro gufro, bisa gufronan, bisa magpirotan. Nazala nuzulan, roja'a rujuan, arufa ma'rifatan, qobado qobdon, gosala goslan, hadzafa hadfan, adala adlan, azama azman, sobaro sobron, halaka halakan. Nah, ini halakan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya bab berikutnya bab 2. Nah, bab 3. Nah, kita lihat di dua kata pertamanya dulu ya, bab 2 itu fa'ala yaf'ulu. Jadi perubahannya itu ada di ainnya. Ya, jadi kalau kita sebut yang pertama itu fathah kasroh ya, fa'ala yaf'ilu fathah kasroh. Kalau yang bab 2 ini fa'ala yaf'ulu fathah doma. Jadi ain fi'il madinya fathah, fi'il mudhari ma'lumnya doma. Jadi fathah doma. Fa'ala yaf'ulu. Nanti bab 3-nya fathah fa'ala yaf'alu. Bab 4-nya kasroh fathah fa'ila yaf'alu. Bab 5-nya kasroh fa'ila yaf'ilu, dan bab 6-nya doma fa'ula yaf'ulu. Ya. Nah, bagaimana perubahan pada kata-kata yang lainnya ya dalam tasrif usulnya ini? Ya, saya terangkan di sini ya. Rumus-rumusnya ya, teori kuncinya. 6 bab tasrif sulasi mujarrad ini berbeda dari segi harokat pada ain fiilnya. Jadi di huruf ainnya akan terjadi perubahan itu. Ada yang berharokat fathah, kasroh, dan doma. Baik pada fiil madhi maklumnya maupun pada fiil mudhari maklumnya. Ini fiil madhi maklum, fiil mudhari maklum, dua kata pertama ini.
Harokat ain fi'il pada fi'il mudhari maklum ini berpengaruh pada fi'il amr dan fi'il nahinya. Ya. Nah, jadi nanti yang akan terjadi perbedaan ya dari 12 tasrif usul ini, yang pertama tentu fi'il madi ma'lum dan mudhari ma'lum ini akan berbeda. Ya, yang kedua perubahannya itu kita mengikuti sesuai penjelasan aja dulu ya. Ya, jadi yang akan terjadi perbedaan adalah fi'il amr dan fi'il nahinya. Ya. Jadi kalau masdar nanti tidak berubah ya, isim fa'il nanti ada hanya bab 6 saja nanti isim fa'il itu yang berubah. Yang berbeda bab 6-nya saja. Isim maf'ul tidak berubah. Nah, yang berubah ini fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, bagaimana cara mengetahui rumusnya? Perubahan fi'il amr dan fi'il nahi ini. Saya di sini tuliskan ya rumusnya, ya kuncinya. Ya, harokat ain fi'il pada fi'il mudhari ma'lum ini berpengaruh pada fi'il amr dan fi'il nahinya. Dengan kata lain, harokat ain fi'il pada fi'il amr dan fi'il nahi mengikuti harokat ain fi'il pada fi'il mudhari ma'lumnya. Ya, yaitu jika ain fi'il pada fi'il mudhari ma'lumnya berharokat kasroh yaf'ilu misalnya, maka fi'il amrnya if'il dan fi'il nahinya la taf'il. Jadi mengikuti karena ini kasroh yaf'ilu, maka fi'il amrnya if'il, fi'il nahinya la taf'il. Jadi kita lihat fi'il mudhari'nya saja ya yang berpengaruh pada fi'il amr dan fi'il nahi. Yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu yaitu kan bab 1. Yaf'ilu itu bab 1 berarti if'il la taf'il. Nah, kemudian bab 1 dengan bab 5 yaf'ilu juga bab 5 itu. Maka fi'il amrnya dan fi'il nahinya if'il la taf'il. Ya, nah kemudian jika ain fi'il pada fi'il mudhari ma'lum berharokat dhamma yaf'ulu ya, maka fi'il amrnya uf'ul, jadi uf'ul, dan fi'il nahinya la taf'ul. Nah, kita lihat yang fi'il mudhari'nya yaf'ulu itu bab 2 yaf'ulu ya, bab 2 dan bab 6 yaf'ulu, maka fi'il amr dan fi'il nahinya uf'ul la taf'ul. Dan jika ain fi'il pada fi'il mudhari maklumnya berharokat fathah yaf'alu, maka fi'il amrnya if'al dan fi'il nahinya la taf'al. Ya, yang fi'il mudhari'nya yaf'alu yaitu bab 3 yaf'alu, berarti fi'il amr fi'il nahinya if'al la taf'al. Dan juga bab 4 ya if'al yaf'alu if'al la taf'al, begitu. Ya, jadi rumus perubahannya seperti itu pada fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, kemudian berikutnya yang terjadi perubahan ya begitu pula berpengaruh pada isim zaman dan isim makannya. Ya, jadi yang berubah berikutnya isim zaman dan isim makan. Isim zaman isim makan kan selalu selalu sama ya, isim zaman isim makan. Nah, cuman antara 6 bab ini ada perbedaan, yaitu jika ain fi'il pada fi'il mudhari maklumnya berharokat kasroh yaf'ilu. Nah, nanti yang fi'il mudhari maklumnya yaf'ilu, maka ain fi'il pada isim zaman dan isim makannya berharokat kasroh maf'ilun. Nah, jadi isim zaman isim makannya maf'ilun kalau yang yaf'ilu fi'il mudhari'nya. Sedangkan jika ain fi'il pada fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau dhamma ya yaf'ulu atau yaf'alu, maka ain fi'il pada isim zaman dan isim makannya berharokat fathah maf'alun, begitu. Ya, dan perlu diingat bahwa isim zaman dan isim makan bentuknya selalu sama dalam setiap keadaan. Ya, jadi untuk isim zaman dan isim makan ini dia hanya ada 2 bentuk, yaitu maf'ilun dan maf'alun.
Ya, maf'ilun itu digunakan bagi yang fi'il mudhari'nya ainnya berharokat kasroh. Yaf'ilu itu bab 1 ya, berarti bab 1 ya berharokat kasroh yaf'ilu, berarti isim zaman isim makannya maf'ilun. Dengan bab 5 ya yaf'ilu, maka isim zaman isim makannya maf'ilun kasroh. Nah, untuk yang menggunakan doma dan fathah, yaf'ulu dan yaf'alu, berarti bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 6. Ini isim jama dan isim makannya menggunakan fathah ainnya, yaitu maf'alun. Maka bisa kita lihat dalam tasrifnya. Isim jama dan isim makannya maf'alun. Bab 3 yaf'alu kan, maf'alun. Bab 4 maf'alun. Bab 6 juga maf'alun ya. Begitu. Nah, sedangkan untuk isim fa'il pada bab 6 secara keumumannya menggunakan wazan fa'ilun. Nah, ini yang berbeda itu hanya bab 6 saja isim fa'il, yaitu yang panjangnya ain bukan fa-nya. Tidak menggunakan fa'ilun. Kalau yang lain kan fa-nya yang panjang fa'ilun. Kalau bab 6 ainnya jadi fa'ilun. Nah, disitulah letak perbedaan-perbedaannya, sedangkan pada sigot-sigot yang lain tidak terdapat perbedaan. Jadi yang lainnya sama, masdarnya, isim maf'ulnya ya, isim alat, kemudian fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul, itu semuanya sama. Nah, bab ini tidak terjadi perbedaan. Nah, yang disebut dalam tabel di atas adalah tasrif usul beserta amsilah atau mauzunnya. Perlu diingat bahwa setiap fi'il kata kerja memiliki bab tersendiri, tidak bisa ditasrifkan dengan sembarang bab. Misalnya kata doroba termasuk ke dalam bab 1, maka tidak boleh ditasrifkan dengan bab yang lain. Begitu pula kata nadhoro ada di bab 2, ya tidak boleh ditasrifkan dengan bab yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu, kita mesti mengetahui setiap fiil itu berada di bab yang mana agar tepat dalam menasrifkannya. Saya memberikan amsilah cukup banyak pada masing-masing bab di atas ya agar dapat diingat dan banyak dipraktekkan dalam menasrifkannya. Adapun untuk bab kelima, contohnya sedikit. Karena memang fiil-fiil yang termasuk ke dalam bab tersebut sangat sedikit, bahkan ya ada ulama yang mengatakan bahwa bab kelima ini adalah bab yang lemah, doib ya. Untuk arti kosakatanya bisa dilihat di kamus ataupun dengan penjelasan guru, sedangkan untuk tasrif fari'nya tidak ada perbedaan dengan yang sudah dibahas, hanya menyesuaikan saja dengan tasrif usulnya. Jadi sebenarnya untuk tasrif far'i hanya cukup sekali saja mempelajarinya pada suatu bab, di bab-bab yang lain tinggal mengikuti saja. Penyusunan bab di atas adalah sesuai dengan yang disusun oleh Ahsan dalam kitab tasrifnya. Adapun di buku-buku tasrif yang lain akan ditemukan perbedaan susunannya, yaitu terbalik antara bab 1 dengan bab 2 dan antara bab 5 dengan bab 6. Jadi kalau kita lihat di buku tasrif lain itu bab 1 fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, jadi terbalik. Dan juga terbalik antara bab 5 bab 6. Bab 5-nya berarti fa'ula yaf'ulu, bab 6-nya fa'ila yaf'ilu begitu. Ya, tapi penyusunan ini saya mengacu kepada tasrif Ahsan. Sebenarnya tidak ada masalah dalam penomoran ini. Yang penting kalau tidak kita sebutkan nomornya juga tidak masalah. Misalnya bab fa'ala yaf'ilu begitu, bab fa'ala yaf'ulu disebutkan dua kata awalnya ya untuk menyebut babnya. Selanjutnya silakan banyak berlatih agar dapat menguasai wazan dengan berbagai amsilahnya dari ke-6 bab sulasi mujarrad di atas. Ya, saya akan memberikan tugas sebagiannya saja dengan latihan-latihan ya berikut ini. Ya, kita lihat dulu tasrif 6 bab ini ya. Tadi tasrif bab pertama itu sudah ya.
tinggal banyak dilatih dari amsilah yang lain. Nah, kemudian bab 2 ya saya akan bacakan, itu bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu ya. Ingat perbedaannya di yaf'ulu ya, kemudian uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun, ini perbedaannya. Nah, yang ada di dalam bab 2 ini yaitu nazoro artinya melihat, dakhala masuk ya, khoroja keluar, syakaro bersyukur atau berterima kasih, nasoro menolong, rokoda tidur, kataba menulis, sataro menutupi, hasola menghasilkan, qa'ada duduk, sabata tetap ya atau kuat, tolaba mencari atau menuntut, rozako memberi rizki, sajada sujud, hadoro hadir. Untuk masdarnya ya saya sebutkan secara cepat. Nadhoro nadron, dakhala dukhulan, kharaja khurujan, syakaro syukron, nasoro nasron, rokoda rukudan, kataba kitabatan, sataro satron, hasola husulan, qa'ada qu'udan, sabata subutan, tolaba tolaban ya, rozako rizkon, sajada sujudan, hadoro huduron. Ya, nanti silakan dilatih tasrif usul dan tasrif far'inya. Ya, misalnya nadhoro, kita tasrifkan tasrif usulnya. Nadhoro yang durun nadhron nadhirun mandurun undur la tandur mandurun mandurun mindurun nudhiro yunduru, begitu tasrif usulnya. Nah, nanti tasrif far'inya kan ada 12 ya gitu. Jadi semakin sering ya kita tekun di dalam melatihnya, insya Allah jadi semakin lancar. Misalnya fiil madi maklumnya kan sama ya dengan sebelumnya, nadhoro nadhoro nadhoru nadhorot nadhorota nadhor nadhorota nadhortuma nadhortum nadhorti nadhortuma nadhortun nadhortu nadhorna. Walaupun belum hafal itu bisa sambil dilihat wazannya saja gitu ya. Nah, nanti untuk fi'il amrnya kalau yang sebelumnya kan if'il, if'ila, if'ilu kan gitu kalau bab 1. Nah, bab 2-nya tinggal diganti uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna, begitu. Hanya diganti saja harokatnya. Begitu juga fi'il nahinya, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Isim jaman disimakan maf'alun, maf'alani, maf'ilu, begitu. Kalau yang lainnya kan sama ya. Kemudian bab 3 ya, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ya, di sini ada fathah membuka, jamaah mengumpulkan, ja'ala menjadikan, mana'a menolak atau melarang ya. Masaha mengusap, qara'a membaca, dhahaba pergi, bada'a memulai, dafa'a menolak. Nah, dafa ini maknanya banyak. Bisa menolak, bisa membayar, bisa mendorong, bisa membela ya. Jahada bersungguh-sungguh atau bersusah payah ya, maknanya jahada. Syaroha menjelaskan, syagola menyibukkan, mazaha bercanda, zaro'a menanam, rofa'a mengangkat. Nah, ini ada di bab 3 ya. Untuk masdarnya fataha fathan, jama'a jam'an, ja'ala ja'lan, mana'a man'an, masaha mashan, qara'a qira'atan, zahaba zahaban, bada'a bisa bad'an bisa bidayatan, dafa'a daf'an, jahada jahdan ya atau juhdan, syaroha syarohan atau syarhan ya, syarhan pakai sukun, syarhan, syagola syaglan ya, mazaha mizahan, zaro'a ziro'atan atau zar'an juga bisa, rofa'a rofa'an ya. Misalnya fatah yabtahu fathan fatihun mabtuhun iftah la taftah mabtahun mabtahun mibtahun futiha yubtahu ya. Tasrif far'inya ya disamakan kayak tadi ya. Itu berarti ibtah, ibtaha, ibtahu, ibtahi, ibtaha, ibtahna begitu.
Lalu bab 4-nya ya fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu. Ya, amsilahnya hamdan hamidah. Nah, ini kan fi'il madhi maklumnya ainnya berharokat kasroh ya. Ya, hamida itu memuji, sami'a mendengar, alima mengetahui, syahida bersaksi, amila mengamalkan, rohima menyayangi, laiba bermain, ajiba membuat kagum, godiba marah, arobiha beruntung, tabi'a mengikuti, ahida berjanji, marido sakit, hazina sedih, lah bisa memakai. Ya, untuk masdarnya hamidah hamdan, sami'a sam'an, alima ilman, syahida syahadatan, amila amalan, ya rohima rohmatan, laiba laiban, ajiba ajaban, godiba godoban, ya robiha ribhan, tabi'a tabaan, ya ahida ahdan, marido marodon, hazina huznan, ya atau juga haznan kadang pakai fathah juga bisa, lah bisa lubsan. Ya misalnya hamidah yahmadu hamdan, hamidun mahmudun, ihmad la tahmad, mahmadun mahmadun, mihmadun humida yuhmadu. Ya. Nah, kemudian bab 5 fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yaf'alu. Jadi mirip bab 1 cuman dia di fa'ilanya saja yang berbeda. Nah, ini hanya sedikit ya. Karena memang ini jarang dan lemah, bab yang lemah ya. Hasiba itu mengira atau menghitung. Hasiba ya, kemudian naima lembut. Tafiha itu suatu yang remeh, yang sepele. Ya hasiba husbanan atau hisaban, naima masdarnya itu na'man ya kalau tidak salah, nanti dicek lagi di ini di kamus. Tafiha tafihan ya. Misalnya hasiba yasibu hisaban atau husbanan, hasibun mahsubun, isib la tasib masabun masibun misabun, husiba yusabu ya. Kemudian bab 6 fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun. Nah, ini simpelnya fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu. Karuma, nah ini biasa bab 6 ini untuk fi'il ya, kata kerja yang lazim tidak butuh objek. Ya, karuma mulia, syarufa juga mulia, koruba dekat, ba'uda jauh, kaburo besar, kasuro banyak, soguro sedikit kecil, sya'uro merasa, ya haruma haram, do'ufa lemah, takula berat, azuma besar, goludho keras, ya amuko dalam, khobusa jelek. Masdarnya karuma karomatan, syarufa syarofan, koruba kurban, ba'uda bu'dan, kaburo kibaron, kasuro kasrotan, soguro sigoron ya. Sya'ura syu'uran, haruma hurmatan atau haroman, do'ufa do'fatan atau do'fan ya, tanpa tambahan atau do'fan. Sakula sikolan, azuma azomatan, goludho nanti dilihat lagi ya, saya lupa goludho. Amuqa umqan, khobusa khobasan.
Ya, jadi untuk masdar ini kadang tidak hanya satu, ya bisa bisa lebih dari satu masdar itu. Itu bisa dilihat di kamus ya. Nah, jadi itu untuk nambah sulasi mujarod ya, nanti silakan latihannya dikerjakan. Bacalah tasrif usul dan tasrif fa'li dari kata-kata berikut ini sesuai bab masing-masing. Nah, saya ambil dari 6 bab itu, ini dari bab 2 sampai bab 6 karena bab 1 kan sudah ya. Kalau mau ditambah lagi ya silahkan ya. Cuman yang saya tugaskan ini dari bab 2 sampai bab 5 bab 6 ya. Silahkan ditasrifkan usul dan fari. Lalu tentukan sigot dan terjemahkan. Sigotnya apa dulu ya? Ya, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, ikhwah sekalian, demikian ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, membahas tentang keseluruhan skema bab tasrif dan juga menguasai 6 bab tasrif sulasi mujarrad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab ini semata-mata dalam rangka beribadah kepadanya ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.